Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Project Creative. Di sini saya sudah kedatangan produk lagi dari Zeus, yaitu bohlam LED dengan tipe ZEB70. Pada video sebelumnya saya review yang produk dari Zeus juga, bohlam LED juga dengan tipe B50 yang ini, kemudian tipe B60 yang ini. Untuk B50 start awalnya di 55 watt dan stabil di 50 watt. Untuk yang B60 start awal di 83 watt dan stabil di 60 watt. Jadi dari B50 ke B60 ini pasti lebih tinggi yang tipe B60. Dan sekarang saya review lagi untuk produk dari Zeus juga yang B70 yang lebih tinggi dari kedua bohlam LED ini. Untuk harganya sendiri yang B50 ini 799.000, 800.000 kembalian 1.000. Kemudian yang B60 999.000, 1 juta kembalian 1.000 untuk sepasang. Dan sekarang yang B70 dengan harga 1.299.000, 1.300.000 kembalian 1.000 dengan spesifikasi yang lebih tinggi dari kedua bohlam sebelumnya. Untuk emitter LED-nya sendiri dia GXP 7545. Jadi dia untuk emitter LED-nya lebih besar dari dua tipe sebelumnya yang bisa kalian perhatikan di sini. Yang GXP 7545. Kalau yang B60 dia pakai yang GXP 3570. Jadi dia lebih kecil untuk emitter LED-nya, dan yang B70 lebih besar karena wattnya juga lebih besar. Yang saya baca di lapak penjualannya start di 102 watt dan stabil di 70 watt. Pada video ini saya akan coba untuk hitung real wattnya berapa. Buat quality yang saya lihat di sini untuk produk dari Zeus ini dengan tipe ZEB70 ini sama halnya dari dua tipe sebelumnya. Untuk wood quality ini terlihat sangat bagus sekali ya. Wood quality-nya sangat terasa premium, yang bisa kalian perhatikan di sini potongan-potongan bodinya itu terasa sangat halus dan presisi sekali ya. Di bagian drivernya juga seperti ini. Wajar harganya 1.300.000 kembali 1.000 ya. Untuk bohlam-bohlam dengan power sebesar ini, kualitas seperti ini pastinya harganya lebih mahal dari bohlam-bohlam biasa ya. Untuk speknya voltase di 9 volt sampai 32 volt sama seperti dua tipe sebelumnya. Kemudian sama seperti dua tipe sebelumnya untuk temperatur warnanya di 6500 Kelvin. Sistem pendinginnya dia ada kipas di bagian belakang. Untuk desainnya pun dia beda dari kedua tipe sebelumnya ya. Sistem pendinginnya lagi dia ada body heatsink full aluminium, bahkan di bagian soketnya ini juga seperti itu aluminium, dan dia mempunyai double head pap sama seperti yang B60. Kalau yang B60 juga double head pap di sini. Tapi yang B50 cuma single head pap karena wattnya lebih rendah dari kedua bohlam ini, makanya dia single. Yang duanya ini double head pap. Sama seperti dua tipe sebelumnya juga, dia sudah waterproof IP68 dan bergaransi selama 2 tahun. Jadi garansinya selama 2 tahun ya. Jadi yang membedakan dari kedua bohlam ini, dia wattnya lebih tinggi, emitter LED-nya lebih besar, pastinya dia lebih terang dari kedua bohlam sebelumnya ini yang pernah saya review, dan harganya juga lebih mahal ya. Saya akan coba ukur untuk real wattnya berapa dan luxnya berapa, dan saya test drive di video ini juga. Nanti saya coba tunjukkan juga untuk di bagian drivernya ini apakah ada penambahan beban. Di video sebelumnya yang pernah saya tampilkan yang di B60 sudah saya lepas driver dari LED-nya, itu nggak ada penambahan beban. Bisa kalian cek di video masing-masing LED ini yang B50 dan B60. Yang B50 nggak saya tampilkan, tapi sudah saya coba memang nggak ada penambahan beban di bagian drivernya. Realnya memang di emitter LED-nya. Dan biar nggak salah paham lagi di tipe ini, saya coba untuk lepas LED dari drivernya nanti ya. Sekarang saya coba nyalakan dan kita hitung real wattnya berapa. Saya akan gunakan power supply 12 volt DC 30 ampere dan sudah ada wattmeter. Kemudian pada saat saya nyalakan, saya akan pasang di sebuah fog lamp projector biar nggak silau untuk output cahayanya ke kamera ya. Tegangan yang saya gunakan di 13,2 volt. Untuk bohlam LED ini bisa bekerja di 9 sampai 32 volt.
Ini saya masukin dulu ke fog lamp projector. Untuk soketnya sendiri sama seperti dua tipe sebelumnya, saya pakai yang H11. Untuk soketnya ini dia bisa kita lepas dan kita adjust ya. Seperti ini, kita bisa lepas dan adjust, dan dia punya feel pada saat pemutarannya. Yang bisa kalian perhatikan di sini dia ada feel untuk putarannya ya. Jadi kita bisa setting atau adjust untuk posisi emitter LED-nya ini. Misalnya pada saat seperti ini kita ingin arahkan arah jam 9 dan jam 3, kita tinggal putar seperti ini dan dia sudah sesuai. Jadi ada feel untuk putarannya, kita bisa adjust lagi nih. Oke, dan saya coba arahkan ke arah jam 3 dan jam 9. Dan di sini dia ada petunjuk polaritas positif negatifnya ya, yang nggak bisa kita balik, dia harus pas atau sesuai untuk positif negatifnya. Kalau dia nggak sesuai, dia nggak akan nyala, tapi nggak bikin rusak. Kalau nggak nyala, kita tinggal balikan atau paskan posisi positif negatifnya. Oke, jadi sudah menyala, dan untuk wattnya di sini di 99, sekian watt. Tapi dengan watt segini sudah tergolong sangat tinggi. Kita lihat hasil watt stabilnya di watt berapa ya. Katanya di 70 watt stabilnya, tapi saya akan coba lihat untuk watt stabilnya di berapa. Oke, jadi ini sudah 30 menit saya nyalakan, dan untuk stabilnya di angka 70 watt. Yang tadi pada start di 100 watt dan stabil di 70 watt. Jadi dia memang real stabil di 70 watt ya. Dan tadi pada saat saya menunggu LED-nya itu stabil wattnya, saya bongkar LED yang satunya ini ya. Ini sudah saya bongkar, nantinya akan saya coba buktikan apakah di bagian drivernya ini ada penambahan beban. Ini kabel yang negatifnya atau positifnya, pokoknya kalau kabel ini saya lepas maka LED-nya nggak menyala. Untuk melihat apakah ada penambahan komponen di bagian drivernya untuk menambah beban watt di LED-nya ini. Jadi kita coba lihat, ini yang sudah saya bongkar. Lalu untuk watt pada LED ini stabil di 70 watt yang startnya di 100 watt tadi. Oke, sekarang saya coba nyalakan yang LED yang sudah saya bongkar ini untuk melihat apakah ada penambahan bebannya ya. Nah, sekarang saya coba colokkan dulu atau kasih arus di LED yang sudah saya bongkar ini. Pertama saya coba colok seperti ini ya. Oke, setelah saya colok di sini wattnya 0 watt. Coba saya putar lagi, mana tahu positif negatifnya yang kebalik ya. Oke, nggak nyala juga, dan untuk wattnya masih di 0 watt. Berarti ini membuktikan bahwa di LED ini nggak ada penambahan beban atau resistor di bagian drivernya. Kalian perhatikan di sini LED-nya mati ya, dan tadi sudah saya bolak-balik untuk positif negatifnya dia sama sekali nggak menyala. Coba saya pasang di bagian LED saya satu lagi ya. Oke, menyala ya. Berarti di sini sudah saya buktikan bahwa di LED ini tidak ada penambahan beban sama sekali. Jadi tadi saya lupa untuk menghitung temperatur panas pada body LED dan drivernya. Untuk di bagian bokongnya ini di sekitar 75 derajat Celcius. Di bagian body fog lampnya ini di 55 derajat Celcius, dan di bagian drivernya ini di 76 derajat Celcius ya tadi. Berarti angka di drivernya di antara 70 sampai 76 derajat Celcius. Kalau di sebaliknya, oke, di sebaliknya ini di 77 derajat Celcius. Selanjutnya saya akan coba hitung untuk lux pada bohlam LED Zeus ZEB70 ini berapa lux. Kemudian nantinya saya akan coba test drive di malam hari. Simak terus video ini dan kita lihat hasilnya. Selanjutnya saya akan coba ukur lux pada bohlam Zeus ZEB70 ini menggunakan fog lamp projector IPH Card M612 lensa 3 inci ya.
Untuk jarak pengukuran yang saya lakukan itu seperti biasa di jarak 5 meter. Dari dinding di sana sampai ke bohlam LED-nya itu 5 meter, atau di bagian ujung lensanya itu 5 meter. Untuk hasil outputnya sekilas saya lihat ini memang terlihat terang dari dua tipe sebelumnya yang B50 dan B60 ya, karena ini tipe yang paling tingginya dari kedua tipe tersebut ya, karena konsumsi wattnya juga lebih tinggi ya, makanya untuk outputnya bisa terlihat lebih terang. Sekarang kita coba ukur lumensnya berapa ya. Kalau yang tipe B50 kemarin saya dapat di 4500, kemudian yang B60 itu dapatnya di 4700, hampir 4800. Yang di B70 ini kita akan coba lihat berapa jumlah atau nilai luxnya. Nah, ini luar biasa ya, mencapai di angka 5000 lux. Kalau dibanding dengan VCT 68 watt dan LED Ice Turbo 100 watt, ini lebih tinggi ya. Ini jumlah lux yang tinggi di sebuah lampu yang pernah saya coba ya, 5000 lux. Ini sudah saya cari-cari, dan untuk jumlah lux pada bohlam Zeus ZE-B70 ini di 5042 lux. 5000 lux, angka yang sangat memuaskan, dan untuk outputnya juga sangat terlihat padat sih di sini ya. Saya akan coba untuk LED Zeus ZE-B70 ini di reflektor. Ini saya pakai reflektor atau fog lamp bawaan mobil yang masih reflektor biasa. Saya akan coba tes untuk bohlam LED ini di sini ya. Oke, jadi ini adalah hasil output dari bohlam LED Zeus ZE-B70 nya di reflektor fog lamp mobil ya, atau di sebuah lampu reflektor ya, rumahan reflektor. Ini luar biasa sih, keren. Untuk hasilnya ini bisa berkali-kali lipat dari sebuah bohlam standar yang 55 watt maupun yang 60 watt ya. Saya akan coba menggunakan proyektor bawaan mobil atau proyektor OM bawaannya mobil untuk di headlamp ya. Di sini saya akan gunakan sebuah proyektor bawaan mobil. Ini proyektor bawaannya mobil Daihatsu Ayla yang sudah proyektor. Saya akan gunakan proyektor ini untuk menguji hasil output dari bohlam LED Zeus ZE-B70 ini. Wow, luar biasa. Untuk outputnya langsung kelihatan sangat terang sekali ya. Ini bisa kalian perhatikan, ini memang bohlam LED yang paling terang yang pernah saya coba sih. Untuk lumensnya juga lebih tinggi, 5000 lumens. Gak main-main untuk jumlah lumensnya, paling tinggi yang pernah saya coba. Ini kalian bisa perhatikan untuk outputnya bisa seterang ini. Ini hasil penampakan apabila menggunakan proyektor bawaan mobil. Jadi untuk bohlam LED Zeus ZE-B70 nya sudah saya pasang di proyektor fog lamp mobil ini Suzuki Swift. Proyektor fog lamp IPACAR M612 lensa 3 inci, dan di proyektor ini bisa lampu jauh juga lampu dekat, high beam dan low beamnya. Jadi jangan heran nantinya kalau saya test drive fog lampnya bisa lampu jauh dan lampu dekatnya ya. Untuk kabel di headlamp itu sudah saya lepas kabel soketnya, jadi dia nggak akan ikut pada saat saya test drive nantinya di jalan. Hanya saya gunakan di proyektor fog lamp ini yang terpasang bohlam LED Zeus ZE-B70 nya. Untuk hasil outputnya ini memang lebih terasa terang dari yang B60 maupun yang B50 kemarin. Outputnya ini terasa lebih mantap ya, lebih padat dan lebih terang sinarnya. Wow, luar biasa. Kalau dibanding dengan LED VCT maupun yang Turbo Ice kemarin, ini terasa lebih terang ya. Karena untuk luxnya pun tadi saya ukur ini di 5000 lux. Output yang terang kalau dengan lux segitu. Dan untuk blind spotnya yang di bagian bawah yang ini
Ya sama halnya seperti yang B60 kemarin masih ada, segini juga sih saya lihat. Tapi nggak seperti yang B50 kemarin yang blind spotnya agak tinggi dan lebih tebal lagi. Jadi kalau misalnya low beam seperti ini, high beamnya segini. Mantap, terang nih cahayanya. Apalagi dia sudah menggunakan emitter LED GXP 7545 ya. Sekarang saya akan coba test drive di jalan hasil output dari bohlam LED Zeus ZE-B70 ini, dan saya akan ambil gambar dari dalam kabin mobil dengan kondisi kaca film 40%. Simak terus video ini, kita lihat hasilnya dari bohlam LED Zeus ZE-B70 ini. Setelah saya test drive di jalan, hasilnya benar-benar memuaskan ya. Untuk sekarang saya berani bilang ini adalah bohlam LED yang paling terang yang pernah saya coba ya. Untuk outputnya ini benar-benar padat sekali sinarnya. Walaupun dia ada blind spot ya, tapi pada saat saya di dalam tadi dengan posisi berkendara saya, ini saya cuma ngeliat di bagian sini ke depan. Jadi yang blind spot ini saya nggak kelihatan di sini. Untuk outputnya ini benar-benar terang. Walaupun harganya di atas 1 juta, tapi saya rasa sih cocok ya.
garansi selama 2 tahun, kemudian dia sudah waterproof IP68. Jadi kalau misalnya digunakan di bagian fog lamp dan untuk menerjang banjir ini nggak ada masalah ya, karena sudah waterproof IP68. Buat kalian yang ingin tahu di mana link pembelian LED Zeus ZEB70 ini, silahkan lihat di deskripsi video ini. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Untuk tipe soketnya ini banyak tersedia, ada H4, H7, HIR2, HB3, dan H11 yang saya gunakan ini ya. Tapi misalnya kalau kalian gunakan untuk sebuah headlamp dengan lampu standarnya itu 60 watt atau 55 watt, masih bisa dipakai bohlam LED ini tanpa relay atau tinggal PNP saja. Tapi kalau misalnya di bagian fog lamp mobil yang standarnya itu 19 watt seperti fog lamp mobil sekarang di mobil Toyota ya, Toyota ataupun Daihatsu standarnya yang 19 watt ya, saya sarankan wajib menggunakan relay tambahan untuk daya power sebesar 70 watt ini ya. Mungkin begitu saja video saya kali ini tentang review LED Zeus ZEB70 ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Fauzan Project Kreatif, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorialnya kepada sobat. Dan jangan lupa juga untuk like-kan video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaannya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.